ceritanya lucunya sebenarnya itu semua keinginan aku dan akunya ketagihan pas kecil. Oh dari kecil memang kamu udah ini ya punya keinginan. Punya emang pengen tampil kayak pas kecil emang gak bisa diem bocahnya kayak dulu. Ternyata mama tuh sering diteleponin, dapat tawaran lagi gitu. Tapi nggak ngomong ke kamu. Nggak sampai akhirnya suatu hari ditanya mungkin mereka juga mikir mungkin lucu juga kali ya buat derby gitu, mungkin itu bisa jadi tabungan atau bisa jadi something yang mungkin aku ternyata interested gitu. Mungkin mereka mikirnya gitu. Jadi kita bawalah Anggar ke sekolah kita gitu. Why Anggar? Kenapa Anggar? Masalah mentalnya maka itu kondisinya adalah pulih gitu. Nah, kata selarasnya sendiri sebenarnya dari dulu itu aku suka sekali sih dengan kata itu. Selaras karena pulih itu tidak bisa dipaksain. Ya setuju nggak? Oh, setuju. Ya kan. Setuju. Jadi selaras ruangnya, selaras tempatnya, selaras waktunya, terutama ya kan. Jadi nggak bisa tuh seorang yang baru sedih terus ayo segera gembira bisa, gitu. Jadi intinya semua memang harus selaras untuk pulih gitu kan. Pulinan selaras tuh namanya sangat puitis. Sini, segini, cek, tes. Oke. Jadi karena aku host yang baru belajar, jadi aku ada contekan. Gak apa-apa, aku juga kalau ini pasti ada contekan kok. Pasti ada contekan. Emang harus ada contekan. Maaf sebentar aja, aku telepon anakku sebentar aja. It's okay, gak apa-apa. Aku udah mau mulai ya. Hai Nili, udah pulang sekolah? Kenapa? Iya. Oke. Sayang, aku mulai dulu ya. Bye, love you, bye. Maaf ya bapak-bapak. Dan aku selalu mendukung untuk kalau teman-temanku cowok untuk ini. Anakku jadi cewek. Bapak, jadi bapak yang baik gitu. Iya. Karena emang aduh gimana ya kan kalau syuting kan waktu banyak yang ngebuang ya. Jadi setiap kali ada pasti buat anak pasti kalau sekarang. Dan itu titik lemahku sih. Hubungan antara bapak dan anak. Entah itu anak perempuan atau anak laki-laki itu titik lemahku gitu. Kenapa? Karena background keluarga gue ini malah jadi gue tapi gak apa-apa. Jadi gue wawancara. Gak apa-apa. Karena aku lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Oke. Aku ya istilah zaman sekarang fatherless gitu. Oke. Ya, jadi aku jadi malah nanya, maaf loh. Gak apa-apa. Aku juga udah beberapa kali ngomong sih ke teman-teman juga gitu. Di sini memang udah. Kalau aku memang kebetulan jadi dewasa belum pada umurnya karena aku punya ayahku meninggal aku umur 20 tahun. Jadi belum lagi menjajak dewasa kan ceritanya nih. Punya adik 2 perempuan sama ibu. Jadi tiba-tiba harus jadi sosok ayah. Oh, dari situlah terus sekarang berniat untuk emang pengen belajar jadi kalau bapak. Bisa ya selama mungkin nih gitu. Jadi gitu sekarang targetnya malah. Iya. Oke, balik lagi sama saya dari Romero. jadi ambisnya itu jadi gelap gitu ya. Tapi begitulah. Kalau kita ngomongin tentang hidup ya, maksudnya kan nggak selalu sesuai keinginan kita. Gitu. Enggak. Makanya aku sejak kecil itu belajar bahwa ternyata hidup ini tidak bisa mulus gitu aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin aku umur juga belum terlalu tua gitu ya, tapi mungkin tadi kita seumuran sih kita tadi. Umur berapa sih masih sih kalau tahu? Kelahiran 80-an kan? Enggak, aku 90 pas. Maksudnya aku yang merasa sama muda aja. Mas Haji 80. 80. Beda dikit, Mas. Beda 7 doang, beda 7. 7 itu tapi udah beda generasi lah. Tapi ngerasain Winem kan kamu kan? Ngerasain dong Winem kan. MRC. Warnet ya kan. Wartel pun masih kan dulu. Wartel masih lah. Atau telepon yang pakai kartu itu? Pakai kartu masih. Tapi itu masih kecil lah. Itu masih kecil. Menarik. Sepertinya akan banyak pembicaraan yang tidak sesuai dengan program hari ini. Dan ini memang podcast ini sih ngobrolin tentang hal yang mungkin nggak banyak podcast obrolin gitu. Hal yang lebih mendalam gitu. Dan sebenarnya nggak ada openingnya sih. Ya karena memang kita udah mulai sebenarnya. Udah mulai. Jadi kayak agak gue yang take over sebenarnya baru. Gak apa-apa. Derby Romero. Jadi buat teman-teman kita akan ngobrolin tentang perjalanan karirnya Derby Romero dan tentu bicara tentang dalam perjalanan karir itu, boleh. Dalam perjalanan karir itu, bagaimana dinamika kesehatan mental dan tentu saja film terbarunya. Mungkin penasaran nanti kita akan ngobrolnya. Tapi di awal ini, aku kepingin tahu dulu sih. Kamu memulai karir itu kan acting dulu, nyanyi dulu. Karena aku sama istriku itu
termasuk suka denger lagumu. Aduh, terima kasih. Baru kemarin malam juga istriku bilang, aku tuh suka banget lagu Derby gitu. Terima kasih. Video klipnya Anggar itu kan? Iya, itu Anggar yang ballad. Tahu tahun berapa itu gila? Itu aku umur berapa ya berarti ya? Single pertama kan Gelora Asmara. Gelora Asmara itu aku ingat kalau rekamannya berarti umur 18 kali ya. Rekaman itu adalah satu hari sebelum aku ujian nasional. Oke, sebelum UN ya. Sebelum UN karena memang lagi ngejar materi udah harus kita selesain karena memang rencananya rilis setelah lulus SMA lah gitu. Oke. Dan itu berbarengan waktu itu juga sekalian syuting sinetron Kepompong waktu itu. Oh iya, sinetron Kepompong. Itu aku kayak comeback lah karena SMP SMA tuh aku nggak dibolehin. Oh. Nggak dibolehin berkarir lah intinya. Suruh sekolah dulu. Petualangan Sherina itu SD. Itu dibolehin tapi. Dibolehin. Jadi sebenarnya aku mulai itu acting di umur sekitar 6-7 tahun ya kalau nggak salah 6-7 tahun. Acting dulu berarti ya. Acting. Bukan nyanyi. Bukan nyanyi itu justru karena jadi suka gara-gara Petualangan Sherina. Di Petualangan Sherina 1 pun itu bukan suara aku yang nyanyi. Oh bukan. Bukan, itu suaranya dulu ada penyanyi namanya Rodo. Oh, gitu. Jadi dia itu bukan aku, itu si Rodo yang nyanyi. Oke. Baru di Petualangan Sherina 2 itu aku, itu semuanya aku. Cuma memang aku baru jadi suka nyanyi, tertarik nyanyi itu di setelah Petualangan Sherina 1 dan kebetulan sama papa almarhum musisi. Oh. Jadi Gelora Asmara itu adalah lagu dia gitu. Iya. Oke, jadi diawali dari acting dulu, baru nyanyi ya. Tapi waktu acting itu memang keinginanmu sendiri atau biasanya kalau dari SD gitu, dari anak kecil biasanya orang tua gitu. Jadi ceritanya lucunya sebenarnya itu semua keinginan aku dan akunya ketagihan pas kecil. Oh dari kecil memang kamu udah ini ya punya keinginan. Punya emang pengen tampil kayak pas kecil emang gak bisa diem bocahnya kayak dulu. Jadi waktu aku lupa umur 6 atau berapa, tapi aku lumayan inget. Jadi ini lumayan ingatannya lumayan vivid lah. Ada orang yang nyamperin. Aku lagi main di playground. Aku masih ingat mallnya kalau nggak salah di Kelapa Gading. Lagi di dekat food court itu lagi makan. Aku di playground lagi main. Disamperin sama 2 orang. Ditanya papa mamanya mana, intinya seperti itulah. Terus aku tunjuk lah karena papa mama pasti deket kan. Deket aku nggak mungkin jauh. Ngobrol-ngobrol. Ternyata itu agensi waktu itu nawarin aku untuk mau nggak anaknya dicoba untuk casting gitulah intinya. Cuma waktu itu papa sama mama nggak ngasih karena menurut mereka masih kekecilan, kasihan gitu. Ngapain gitu, nggak usah lah. Masih SD ya berarti itu kamu? Umur 5 tahun SD nggak? Iya ya, 5-6 tahun SD. Sebelum SD ya malah ya? TK itu ya? 6-7 tahun ya baru SD ya? Mungkin umuran segitu jadi masih kecil tuh 5 tahun atau 6 tahun aku juga lupa umurnya nggak inget lah. Tapi aku inget tuh aku diituin terus habis itu ya namanya anak kecil aku juga ngerti nggak pernah nanya. Ternyata mama tuh sering diteleponin, dapat tawaran lagi gitu. Tapi nggak ngomong ke kamu. Nggak sampai akhirnya suatu hari ditanya akhirnya. Mungkin mereka juga mikir mungkin lucu juga kali ya buat Derby gitu. Mungkin itu bisa jadi tabungan atau bisa jadi something yang mungkin aku ternyata interested gitu. Mungkin mereka mikirnya gitu. Namanya anak kecil ditanya gitu dan emang dari kecil aku suka play pretend. Emang suka bermain pura-pura jadi Batman lah atau pura-pura jadi apa gitu. Namanya anak kecil kan dan aku emang lumayan gak bisa diem pas kecil. Dan imajinasi lumayan tinggi. Berapa bersaudara kamu? Aku bertiga. Aku paling tua, adik 2 perempuan. Udah tuh ditawarin lagi sampai akhirnya ditanya, "Bang mau gak gitu nyobain syuting gini-gini." Syuting tuh apa gak ngerti kan. Ya kayak di TV gitu. Kayak yang kamu lihat ada iklan yang waktu itu mungkin kayak ada iklan yang aku suka atau apa gitu. Mereka ngasih contohnya itu. Mau aja namanya anak kecil kayak main gitu kan. Jadi kayak kerjaan pertama aku itu adalah foto ads untuk iklan perumahan di koran kalau nggak salah. Dari situ dapat iklan FTV. Terus tuh lanjut ke Petualangan Sherina. Karena akunya selalu minta. Berarti dari dirimu yang punya keinginan untuk tampil gitu atau lebih ke ada kepercayaan diri ya. Karena kalau aku dulu waktu kecil aku malu gitu. Jadi enggak gitu. Enggak tahu ya mungkin aku sebenarnya dibilang pede-pede banget juga orangnya bukan yang pede-pede banget. Aku juga banyak kok yang bikin aku kayak nervous dan ini juga ada. Cuma mungkin kalau mungkin itu udah ada di aku kali ya memang bakat di kecil yang aku juga nggak sadar. Memang aku suka gitu bermain pura-pura gitu kan. Kalau pas kecil kan kita play-pretend itu kan sebenarnya pura-pura. Terus ternyata aku suka banget gitu. Mungkin pas kecil ngerasanya kayak apa ya kayak ketemu teman baru main. Terus udah gitu ya fun aja gitu. Dan memang udah bakat ya berarti kamu memang udah ada. Kemungkinan ya. Karena memang aku nggak pernah sekolah acting, dari situ aku nggak pernah sekolah acting. Jadi udah ada kepercayaan diri gitu, ada skill di situ. Karena kalau aku dulu malu, bahkan aku diminta untuk itu iklan jam tangan hanya kelihatan jamnya aja. Nervous sampai terus nggak jadi itu saudara. Tapi nggak tahu ya mungkin karena memang
Mungkin kecintaan juga tumbuh dari situ. Satu. Terus udah gitu memang dari kecil emang aku suka nonton film sama papa almarhum. Memang dia suka banget film juga. Jadi dia emang musisi dan dia emang gila film. Dari situ jadi sampai akhirnya main di Petualangan Sherina. Di situ kan makin belajar tuh apa itu acting, apa itu seni peran dan lain-lain lah gitu. Maksudnya secara ini jadi lebih belajar, lebih memahami sampai akhirnya sampai hari ini. Dan memang dari Petualangan Sherina 1 pun memang aku udah punya mimpi kalau one day aku pengen juga bikin film gitu. Sampai akhirnya hari ini aku tetap masih berakting dan aku juga bikin film sekarang gitu. Oke. Jadi dari itu semua sejak awal justru dari dirimu ya yang sudah ada keinginan untuk seperti itu. Iya, mungkin memang untungnya dikasih kesempatan sama kalau papa mama dulu mungkin nggak, udah jangan mungkin aku nggak pernah ada di sini mungkin ya. Jadi ya aku juga bersyukur ternyata mereka mengambil kesempatan itu mencoba dan menanyakan ke aku gitu. Support sistemnya yaitu orang tua mendukung untuk itu gitu. Tapi gimana? SMP SMA-nya tapi nggak boleh. Oh itu suruh sekolah dulu. Oh, mulai mungkin orang tua juga agak mungkin gimana ini ya gitu. Pendidikan harus nomor 1 gitu. Dan memang aku udah kelihatan banget emang gila syuting lah gitu ibaratnya. Selalu pengen syuting. Tapi mereka juga maunya ya sekolah harus benar dulu. Benar, iya. Jadi kalau SMP SMA hilang. SMA hilang. Ada sih sedikit-sedikit. Ada sedikit-sedikit kayak aku minta tolong ada deh misalnya FTV atau apa yang proyek-proyek yang enggak terlalu panjang. Jadi dikasih lah gitu ya. Mungkin buat mereka juga ya udahlah selama nilainya bagus lumayan kan aku juga punya tabungan dan aku tetap berpengalaman punya pengalaman baru gitu. Jadi seimbang lah ya antara pendidikan dan karir gitu ya. Tapi aku emang enggak pernah bisa diem. Jadi SMA aku pelatnas. Anggar. Aku sempat ikut ke Jurnas. Wow, ternyata emang gak bisa diem, anaknya emang gak bisa diem. Ternyata pelatnas Anggar. Makanya kenapa nonton video klip itu Anggar? Itu aku sama pelatihku dan sama itu aku sendiri yang ngelakuin. Dan memang di luar video klip itu secara nyata hidupmu kamu adalah pelatnas ya? Iya, jadi sebenarnya gara-gara aku juga tapi itu sebentar sekali cuma sekitar 1-2 tahun. Itu di SMA. Di SMA diajak nyoba Anggar sama salah satu guru olahraga di sekolahku yang dia juga atlet. Jadi kita bawalah Anggar ke sekolah kita gitu. Why Anggar? Kenapa Anggar? Maksudnya kan di SMP berarti kan? SMA. Kan biasanya pilihan olahraganya itu basket, aku tetap basket. Futsal, aku emang basket bola. Dari SMP itu basket. Terus tiba-tiba Anggar gitu. Siapa ini? Anggar gitu. Karena jadi guru sekolah ini dia memang atlet Anggar. Terus dia mencoba membawa Anggar ke sekolah. Anak-anak ada beberapa siapa yang mau mencoba. Wah, suka kan. Lucu nih gitu baru nyoba. Ternyata lumayan punya bakat gitu. Jadi aku tuh medali perunggu sama emas. Kamu berbakat macam-macam berarti ya. Itu karena mungkin gini karena berarti. Mungkin karena kalau aku suka sesuatu, aku bisa kayak gitu. Passionate gitu ya di satu. Kalau suka sesuatu ya udah di dalemin tuh. Gitu. Kalau dari semuanya itu termasuk pelatnas, Anggar dan sebagainya itu peran atau project apa yang menurutmu menjadi akselerasi karirmu gitu. Jadi sesuatu yang ini kelihatannya setelah ini kok terus jadi oke banget ini. Apa ya? Mungkin tetap aku nggak bisa milih salah satu dengan project-project yang maksudnya yang paling yang dekat-dekat ini aku mungkin nggak bisa milih salah satu karena semuanya punya impact masing-masing menurut aku. Karena berbeda-beda semua. Tapi mungkin kalau yang berimpact di hidup aku ya memang Petualangan Sherina 1. Kalau nggak ada Petualangan Sherina 1 mungkin nggak ada Derby hari ini. Karena kecintaan aku semua tuh tumbuhnya dari situ. Iya. Dan ininya impactnya cukup luas dan besar ya. Sejak itu lalu semua orang ngomongin dan sebagainya. Dari gitu situ sih. Sampai hari ini aja orang masih manggil aku Sadam atau Yayang kan. Apalagi ada Petualangan Sherina 2 ya. Iya kan. Makanya abis ini mudah-mudahan panggilnya udah karakter yang lain. Mudah-mudahan Danan. Iya Danan ya. Ini mulai muncul juga di komen-komen kan Danan gitu. Karena memang di sini juga karakternya beda banget sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan sih semuanya manggilnya Danan. Sebelum lanjut, kamu itu termasuk orang yang morning person atau sebenarnya enggak. Bukan morning person enggak. Ya? Karena aku suka begadang. Iya sama. Makanya ketika aku pagi gitu. Aku suka banget malam tuh lebih aktif malah. Night owl ya, bukan early bird ya. Night owl. Aku termasuk orang yang night owl gitu. Makanya ketika bangun pagi dan suasana dingin, suara jadi agak ada sinus ya? Enggak tahu. Aku ada sinus. Mungkin kalau aku kos sih bukan sinus. Matematika. Pasti orang pinter. Enggak. Aku sebenarnya enggak morning person tapi jadi morning person setelah punya anak. Oh iya, karena mengubah pola untuk bangun pagi. Tapi aku juga maksudnya bangun pagi juga ya udah langsung segar aja sih karena langsung ngurus anak, langsung main apa. Jadi udah terbiasa juga. Tapi masih begadang juga.
Nggak terlalu sih, nggak terlalu. Kalau jaga kesehatan. Iya. Tapi kalau misalnya emang lagi ada proyek yang lagi dikerjain, biasanya lumayan begadang gitu. Karena aku tetap, buat aku tuh kalau lagi nulis atau lagi kayak kreatif proses tuh malam tuh aku lebih apa ya? Nggak tahu, lebih bisa lebih kemana-mana gitu. Imajinatif ya. Kalau kembali ke tadi, kamu berarti bilang bahwa yang mengubah karirmu atau yang menjadi akselerasi karirmu adalah Petualangan Sherina yang pertama tentu saja. Apakah menjadi aktor sejak muda bahkan kecil, sejak masa kecil itu mempengaruhi hubunganmu dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar, temanmu waktu kecil gitu, kamu ngalamin nggak? Enggak sih sebenarnya ya. Cuma kalau di sekolah aku ngerasa kalau looking back itu kayak memang mungkin pasti ada aja sih yang ngeceng-ngecengin, sirik-sirik itu ada aja di sekolah, ada aja. Tapi masalahnya mungkin aku juga dulunya reman, jadi aku berantemin. Memang sejak kecil ya maksudnya dia. Emang maksudnya kayak apa ya? Maksudnya aku juga bukan tipe orang yang mau dibully atau mau ditindas, dan aku juga bukan bully gitu ya. Tapi kayak kalau ada orang yang gitu aku lawan. Apa memang. Lu mau apa? Gitu. Benar-benar. Salah satu cara merespon bullying adalah perlu kita respon dengan tegas gitu. Jadi emang dulu aku juga kayak kalau ada yang mungkin ya namanya anak sekolah kan ngeceng-ngecengin gitu, ngata-ngatain apa ya aku lawan, samperin apa gitu. Kalau hubunganmu dengan keluarga dengan orang tua gitu, ketika udah mulai terkenal gitu di Petualangan Sherina pertama gitu, justru mereka yang ngejagain aku gitu. Justru mereka yang ngejagain aku. Kalau nggak ada mereka ya mungkin aku juga nggak tahu kemana arahnya mungkin pasti ya. Jadi emang apalagi sebenarnya yang paling buat aku ya, yang paling benar ada selalu di belakang aku dan selalu di samping aku juga kayak yang nge-guide aku adalah papa, memang almarhum. Makanya pada saat bermusik pun dia produserku. Jadi memang cita-cita kita aja sebelum dia meninggal tuh kita mau bikin PH bareng. Emang dia juga pengen masuk ke belakang layar. Jadi memang sosok itu yang tadi aku cerita, sosok itu hilang karena dia meninggal. Aku harus bisa berdiri sendiri, terus harus jadi sosok ayah. Nah disitulah pendewasaan aku sebenarnya akhirnya. Mungkin dewasa sebelum umurnya. Dewasa sebelum umur ya, kamu merasa seperti itu berarti. Dan ada nggak satu nasihat dari orang tuamu, terutama mungkin dari almarhum bokap ya, supaya menyeimbangkan antara kerjaan dan keluarga, karir dengan hidup gitu? Sebenarnya sih dia nggak pernah ngomong yang spesifik, cuma yang dia selalu bilang kita harus pintar bagi waktu, satu itu, terus harus tahu limit lah sama diri kita sendiri, sama be humble. Udah itu aja sih yang selalu aku ingat. Be humble ya. Dan 3 itu yang kamu terus pegang sampai sekarang. Peganganku itu 3 itu aja sih memang. Lo mau ngapain lagi kan? Bagi waktu, lalu yang kedua adalah tahu limit ya. Karena kadang kita tidak peka ya terhadap keterbatasan diri kita gitu. Drop aja gitu kan, sakit, capek gitu. Lalu memaksa diri gitu. Oke. Nah, kalau film yang sekarang Home Sweet Loan-nya, boleh cerita sedikit nggak? Maksudnya film ini itu premisnya apa gitu? Tentang apa gitu? Film ini sebenarnya tentang seorang cewek bernama Kaluna. Ya, dia itu di sini tuh mewakili generasi sandwich. Generasi roti lapis ya, generasi roti lapis atas bawah. Dia punya problem sama keluarganya karena dia yang menanggung semuanya, dan dia punya mimpi yang dia nggak pernah bisa capai karena dia selalu harus mementingkan yang lain, mementingkan keluarga. Gitu. Dan di sini dia punya support system, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Itu salah satunya aku. Si Danan ini adalah sahabatnya dia yang nantinya, ya mungkin kalau teman-teman yang udah baca, ini kan dari novel, kalau yang baca novel pasti udah tahu arahnya akan kemana, tapi mungkin yang belum tahu, Danan ini yang nanti bakal akan ada selalu untuk Kaluna, ada selalu di sampingnya dia. Dan akan berpacaran. Nah itu ntar nonton aja. Nonton deh, penasaran di situ ya. Dan seperti apa dinamikanya ya. Sebenarnya kalau ngomong gini kan orang juga ngerti ya sebenarnya. Nanti nonton aja. Jadi sebenarnya promo podcast ini memang promo filmnya nih. Dan gak apa juga gitu. Karena promo ASL ini kadang-kadang gue agak bingung juga. Aku bingung juga nih ngomongnya boleh kemana ya gitu arahnya. Karena kan ada yang udah baca, ada yang belum. Kan jadi bingung belain yang mana nih ngomongnya. Tapi ya ditonton aja lah nanti di film. Ini bakal menarik banget kok. Dan nggak apa-apa juga sih, kan di masa sekarang ya podcast itu kan memang teman-teman ya netizen nonton itu memang udah tahu, oh ini memang ngomongin filmnya gitu. Kalau zaman dulu kan kayak ini ya ngomongin filmnya agak terlalu jangan terlalu gitu. Tapi sekarang udah oke lah, nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang nggak tahu nih mana yang takutnya jadi spoiler kan, jadi nggak tahu harus boleh sampai mana nih bahasnya nih.
boleh lah. Pokoknya endingnya jangan dia. Boleh. Itu pelan-pelan dong masuknya pelan-pelan. Iya, dikenal sebagai green flag ya kamu ya. Iya. Terus di sini juga Danan itu menurut aku juga karakter yang sangat green flag. Oh, sesuai dengan baju ya. Lumayan. Ini sebenarnya temanya Danan. Tadi kamu menyebut generasi roti lapis atau sandwich generation. Nah, kamu sendiri di luar film itu dalam kehidupan sehari-hari kamu termasuk generasi sandwich? Menurut aku iya, biarpun memang mungkin sama anak sulung tapi ya. Iya paling tua. Sulung itu paling tua kan? Sulung ya, paling tua. Ya. Dan di situ kamu ada tanggung jawab. Di situ aku ngerasa memang jadi sandwich generation. Tapi karena memang mungkin menurut aku ini juga balik lagi ke budaya. Nah, gimana nih menarik ini? Menurut aku karena memang kita di sini lebih ke Asia gitu, memang kita punya tanggung jawab untuk ke atas ke orang tua dan lain-lain, kita juga punya tanggung jawab ke bawah. Apalagi kalau udah ada yang bisa mengcover mereka lah. Dan itu udah jadi lumayan menurut aku tercipta karena budaya. Karena sebenarnya kalau kita ngeliat di Barat nggak sampai segitunya kan, kadang-kadang mereka udah bisa lebih individualis gitu. Iya. Teman-temanku itu yang di Barat tuh cenderung kalau udah nikah ya udah kayak hidup sendiri dan putus gitu kayak hubungannya dengan orang tuanya gitu. Lebih kayak gitu kan. Mungkin di sini memang sandwich generation itu mungkin nggak cuma di generasi aku atau generasi di bawahku nih Gen Z gitu ya. Tapi sampai menurut aku sebelum-sebelum pun udah ada sebenarnya generasi itu, karena memang itu balik lagi ke culture memang yang udah kita selama ini jalanin gitu. Dan menurut aku itu juga bukan sebuah mungkin balik lagi mungkin sandwich generation ada karena di normalize menurut aku. Ya kan, dan kayak harus ada kata harus gitu, berbakti lah. Bagus maksudnya bagus, bukannya jelek enggak, tapi mungkin ternyata menurut aku banyak banget teman-teman yang merasakan hal ini, apalagi hal yang dirasakan nanti sama Kalunan ini kan dia merepresent hampir kebanyakan permasalahan-permasalahan yang dialami sandwich generation. Ini kan permasalahan yang selama ini justru orang-orang pendem. Benar. Bukan orang-orang utarain gitu. Karena mungkin mereka nggak mau terlihat kayak kok lu nggak bersyukur sih kalau lu nggak mau ini sih gitu. Mungkin itu jadi banyak yang terpendam. Di sinilah di film ini diwakili sama suara teman-teman yang ini ya. Karena makanya kemarin kita punya close screening tuh reaksinya juga bagus-bagus banget. Banyak yang nangis, banyak yang ngerasa relate sama Kaluna. Karena aku juga jadi mulai ngelihat kayak karena mungkin banyak yang nggak ini bukan sesuatu yang biasa diutarakan. Gitu. Makanya kemarin kita sempat ada bilik curhat. Iya. Itu di beberapa tempat atau di mana? Ada beberapa tempat ya ada bilik curhat. Tiga ya. Itu juga yang cerita, yang curhat itu masalah-masalah yang juga kita banyak dengar di dalam novel sendiri gitu. Dan ternyata nggak sendirian gitu. Teman-teman yang ngerasain itu nggak sendirian, banyak, tapi mungkin mereka nggak pernah punya media untuk ngutarain. Iya. Dan juga banyak temen yang mengalami sandwich generation. Dia sebagai sandwich generation dan orang-orang di sekitar itu kayak ngelihatnya cuma secara dangkal gitu. Jadi kayak nggak kepengin tahu lebih mendalam kenapa dan bagaimana dia struggle di situasi itu gitu. Nah, melalui film ini, melalui Kaluna ya berarti. Kaluna. Ini mewakili itu dan bisa melihat lebih mendalam bahwa sebagai sandwich generation itu nggak semudah, nggak sesimpel yang dibayangkan. Gitu. Karena Kaluna di sini juga akhirnya banyak mengorbankan mimpinya. Jadi Kaluna di sini punya mimpi untuk punya rumah sendiri supaya dia bisa keluar dari keluarganya. Tapi selalu terhalang. Jadi biarpun dia udah menyisihkan, dia udah dia selalu terhalang karena dia harus mementingkan kebutuhan keluarga. Kalau si Danan di sini? Danan ini dari keluarga berada. Dari keluarga berada, dia itu secara karakter tuh dia ini karakter yang aku bilangnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ngehe baik hati ya. Tengah baik hati. Jadi dia memang penyayang, dia care sama sahabat-sahabatnya. Tapi dia juga lumayan ada sisi-sisi playboynya sebenarnya gitu. Ya tengah-tengahnya ada gitu. Tapi memang dia sangat penyayang sama teman-temannya, dia sangat care sama teman-temannya ini gitu. Jadi lucunya di dalam novel ini Danan itu dulu suka sama, jadi kita berempat bersahabat. Jadi ada Danan, Kaluna, Tanish sama Mia. Danan ini dulu suka sama Tanish zaman sekolah, mereka teman dari zaman sekolah. Pacarannya malah sama Mia. Nah, selesai sama Mia, mereka berempat masih temenan. Nah, Danan malah nanti jadi dekat sama Kaluna gitu. Jadi ada sisi green flag-nya tapi ada sisi ngeheknya juga sih Danan ini. Ada, menurut aku ada, tapi enggak yang sampai merah gitu, cuma yang ngehe aja gitu. Soalnya aku harus ngebelain karakterku. Oke. Nah, kembali ke sandwich generation tadi. Kalau di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, bagaimana kamu mengelola dirimu
sebagai sandwich generation itu? Mungkin aku udah lebih kayak sebelumnya mungkin memang iya semuanya harus dari aku gitu, karena pas kayak yang tadi aku cerita pas papa meninggal aku jadi tulang punggung juga, aku harus menghidupi adik-adikku masih sekolah juga, harus sekolahin mereka. Begitu mereka sudah lulus dan mereka bisa maksudnya juga udah bisa berdiri sendiri, of course aku akan minta aku gini, mungkin aku dari titik yang ini juga mungkin pesan buat teman-teman sandwich generation. Kadang-kadang ada kalanya juga kita harus bisa bilang enggak, harus belajar to say no. Setuju, sepakat. Ya. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa maksain diri kita, malah akhirnya kita yang sakit gitu. Ya, people pleaser itu malah jadi bikin kita berantakan gitu. Dan kita juga harus tahu limitasi kita kan, nggak bisa kita juga kalau kita belum ngebantu diri kita, gimana kita bisa ngebantu orang lain? Aku selalu pikirnya gitu sih. Jadi ada juga di momen dimana aku yang minta tolong sama adikku, boleh minta tolong nggak, abang nggak bisa nih yang gini gitu. Jadi aku selalu jujur. Gitu. Kayak misalnya memang aku merasa aku nggak bisa membantu, aku akan ngomong gitu. Dan emang enaknya kan kalau kita kakak beradik semua bisa diomongin. Iya, komunikasi dengan sebaik mungkin, asertif ya. Ya asertif betul. Kalau memang bisa ya bilang bisa, kalau memang nggak bisa bilang nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku selalu gitu. Ada keterbukaan apa selama aku bisa aku pasti bantu gitu. Maksudnya kan aku juga punya ibu gitu, dan yang memang aku juga pasti tetap harus aku masih ngurus ibuku gitu. Tapi memang kadang-kadang kan ada beberapa mungkin ada waktu yang aku nggak bisa atau apa aku ngomong, ada yang bisa nggak bantuin, aku nggak bisa nih gitu. Yang penting komunikasi sih. Dan boundaries berarti. Iya, sama learn to say no, itu aja sih. Kalau emang nggak bisa ngomong. Sorry ya emang nggak bisa. Itu ada kaitannya dengan mental health kan, kesehatan mental kan, terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan asertif, terus set boundaries gitu. Mental health dan laki-laki itu dua hal yang mungkin banyak orang susah menerimanya gitu, bahwa laki-laki ya maksudnya ya nggak harus seperti itulah, maksudnya harus agresif gitu. Enggak sih, menurut aku mungkin kita di sini menurut aku itu sangat-sangat wajar banget gitu. Cuma mungkin karena balik lagi ke budaya kan gitu. Benar. Kalau di luar tuh hampir semua orang kayak teman-temanku yang di luar yang memang di barat, mereka juga punya terapis, punya psikolog yang memang hanya untuk self development gitu, untuk kebaikan mereka juga gitu. Tapi mungkin di sini kadang-kadang kan masih kayak ngapain sih gitu. Lemah. Enggak, sebenarnya enggak. Emang kadang-kadang lu butuh gitu untuk tempat di mana lu bisa ngomong dan mencari tahu tentang jati diri lu sendiri juga, menurut gua ya. Menurut aku. Iya, dan itu kultur ya, kultur masyarakat gitu. Termasuk gini ada anggapan masyarakat bahwa laki-laki itu harus menjadi tulang punggung keluarga gitu. Iya. Padahal mungkin di saat yang sama kita sebagai laki-laki juga mengelola tanggung jawab sebagai sandwich generation itu tadi gitu kan. Itu gimana kalau kamu beranggapan bahwa saya dalam relasi lah, punya pacar atau punya istri gitu, bagaimana kamu mengkomunikasikan itu? Dalam sisi apanya nih? Sebagai orang gitu, maksudnya sebagai suami, sebagai orang yang punya pacar gitu. Sisi danan lah, misalnya sisi danan gitu. Tapi danan di sini kan nggak sandwich generation ya. Dia kan bukan sandwich generation gitu. Tapi berarti di luar danan gitu. Kalau kamu kamu posisikan diri punya pacar gitu. Tapi kamu sendiri juga mesti memprioritaskan keluarga gitu. Mungkin harus pintar-pintar ngebagi kali. Dan kembali ke situ ya, kembali ke situ. Dan menurut aku dalam apapun, nggak cuma dalam relationship ya gitu, tapi dalam hubungan pekerjaan, dalam pertemanan pun, menurut aku semua itu balik lagi ke keterbukaan dan komunikasi. Kan semua itu bisa diomongin. Benar. Segala sesuatunya bisa diomongin kok. Gitu. Misalnya ternyata aku gitu punya pacar, aku terjebak di sandwich ini, dan aku harus memprioritaskan yang ini gitu. Aku kan bisa ngomong. Benar. Balik lagi ke keterbukaan komunikasi. Intinya kan sebenarnya kalau pasangan kita menerima kita apa adanya, dia pasti nggak jadi masalah dong dengan itu. Justru dia bisa mengerti. Balik dan sebaliknya. Gitu. Nah, vice versa kalau kamu di posisi Danan, di mana si Kaluna ya sebagai sandwich generation, ini dia ngehe nggak di sini dia akan kelihatan kayak wah egois gitu. Gue boleh cerita sampai mana sih? Dikit aja lah, dikit. Nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini sebenarnya Danan ini kenapa tadi aku sempat bilang Danan ini jadi salah satu main support systemnya Kaluna, karena dia yang bisa mengerti Kaluna. Dan dia yang bisa tetap ada tapi dengan memberikan space. Itu approach karakter Danan. Aku approach karakter Danan di Home Sweet Home. Jadi aku nggak sebagai Danan, aku maksudnya sebagai Danan, bukan yang kayak wah ditempelin apa, justru dikasih. Kadang kan kalau kita justru semakin kita agresif, malah ngerasa nggak ada ruangan gitu. Nah aku merasa Danan
punya kepekaan itu untuk memberi ruang, memberi space, si tapi dia tetap ada terus dia yang selalu nopang si Kaluna. Itulah kenapa aku bilang karakter Danan sebenarnya green flag banget. Green flag ya. Makanya mungkin kita di sini ngobrol buat teman-teman yang merasa sebagai Sandwich Generation, ada satu tips yaitu adalah dengan berkomunikasi ya, mengkomunikasikan ke pihak-pihak termasuk ke pacar, ke pasangan, ke orang tua, atau sekedar punya karena teman-teman, sahabat-sahabat itu juga support system yang bagus banget. Atau sekedar bisa mengeluh kesahkan itu juga udah bisa membuat kita lebih lega gitu ya. Dan di sisi yang lain, orang-orang yang berinteraksi dengan teman-teman orang-orang yang Sandwich Generation, termasuk si Danan ini, jadi tipsnya juga sarannya ya belajar untuk memahami, belajar untuk memberi ruang kepada orang-orang yang mengalami Sandwich Generation itu gitu kan. Karena kan perlu dua pihak kan, it takes two to tango kan. Ya nggak bisa terus hanya satu sisi aja yang perlu itu. Kita juga sekedar cuma menurut aku gitu ya, kalau Danan di sini jadi sekedar di dalam film, Danan cuma sekedar kayak udah tenang selalu nempelin dan mencoba untuk membantu gitu. Kadang-kadang itu malah justru bikin si Kalunanya justru akan ngerasa kayak terlalu dapat pressure gitu ya. Dan mungkin kan nggak semua orang justru sebenarnya mengharapkan bantuan kan nggak juga. Bener. Itu yang harus kita ngerti kadang-kadang. Nggak semua orang mengharapkan kita bantu, nggak. Mereka cuma pengen didengerin. Sampai akhirnya mereka yang meminta bantuan, karena mereka akhirnya tahu kayak aku mau minta bantuan. Itulah balik lagi komunikasi kan. Jangan sampai kitanya yang terus terlalu buru-buru untuk ngasih bantuan, itu malah justru kadang ada yang bisa tersinggung juga loh. Atau justru kita tergesa-gesa ngasih nasihat, itu juga nggak oke juga gitu. Kalau perihal ekspektasi masyarakat ya, terkait dengan ini sebenarnya ekspektasi tradisional terkait masculinity. Ya termasuk tadi kayak laki-laki itu harus tegar, harus bisa memprioritaskan segala sesuatunya gitu, memprioritaskan segala sesuatu ya. Kebayang maksudnya. Kamu gimana kalau kamu mengalami hal itu atau enggak sih? Nggak ada pressure dari orang-orang di sekitar terkait dengan masculinity gitu. Enggak sih, karena mungkin aku dari dulu selalu apa adanya satu itu. Jadi aku juga kalaupun ada orang yang bilang kamu kurang maskulin misalnya, aku bilang I don't give a, aku nggak peduli. I don't give a damn gitu. Kayak udah, yang penting gue is gue gitu. Karena aku juga pengen happy hidupnya kan. Kadang-kadang kan kita kalau cuma ngikutin ekspektasi orang sama standar masyarakat apalagi standar netizen gitu ya. Kita nggak akan hidup tenang menurut aku gitu. Dan memang kebetulan dari muda aku memang kayak gitu. Mungkin dibilang kok dari ini banget sih, petakilan banget. Emang gue begini, emang kenapa? Aku gitu modelnya. Ada klaimnya memang perlu bodo amat sih ya. Iya, emang harus gitu. Harus gitu kalau mau nyaman gitu ya. Jadi diri sendiri sih sebenarnya gitu ya. Aku lihat juga di Instagram kamu nggak terlalu rajin juga kan untuk nge-post segala sesuatunya gitu. Sebenarnya ada insight apa atau ada? Ya kadang-kadang mungkin teman-teman kayak ngepost kayak gitu, atau misalnya dari tim sendiri gitu yang bilang ngepost kayak apa yang mau dipost ya gitu. Aku juga bukan tipe yang gimana ya. Aku juga bukan tipe yang bisa kayak selfie terus foto terus aku kadang pas mau ngepost kayak aduh nggak ada gitu malah gitu. Ngapain ya gitu. Ada gitunya juga gitu kayak. Kecuali emang misalnya ada momen di mana kayak tempatnya bagus atau apa, ada kayak yang emang mau aku post aja gitu. Termasuk yang Samosir ya, dan Toba itu luar biasa sekali. Itu kan tempatnya bagus makanya aku juga pengen nge-post gitu. Atau misalnya kayak sama keluarga. Sama keluarga pun aku juga gak terlalu banyak. Gak terlalu terus-terusan gitu. Aku juga kan gak mau bukan yang kayak mau mengumbar juga gitu. Why? Kenapa? Apalagi kamu di dunia entertainment gitu, biasanya kan kalau yang lainnya kayak gua mengubah. Karena itu menurut aku sih pilihan setiap orang juga kan, maksudnya ini kan ada aku, ada istri, ada anak gitu kan, nggak semuanya mau aku post juga. Itu juga aku juga punya aku juga punya private life yang banyak yang aku juga nggak harus semuanya kita post lah gitu. Aku gitu modelnya. Masih gitu. Seorang Derby ketika selfie, kamu juga masih ada insecure untuk ngapain ya gitu? Iya, ngapain? Aku ngerasa kayak enggak deh, ngapain sih gue post gini gitu. Ada rasa emang penting ya gitu. Iya, ada. Bukan sering malah sering.
Kalau aku termasuk orang yang gini. Selama ini kan aku menggunakan sosial media untuk berbagi tentang ilmuku kan, tentang psikologi, tentang kesehatan mental. Sesekali itu aku post kan muka aku kan. Itu yang nge-like dikit, yang engagement dikit ya. Terus aku jadi ini sadar diri gitu ya. Kelihatannya orang-orang aku lebih kayak apa ya? Aku lebih kayak mungkin kayak memang itu apa ya, kayak ya aku nggak ngerasa foto itu penting untuk ditunjukin gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kan mungkin kalau dari tim, dari teman-temanku juga ngomong, kadang-kadang itu kan fan service gitu. Pasti ada yang pengen ngeliat update apa gitu. Ya aku ngerti gitu. Jadi kadang-kadang memang aku masih ngepost. Tapi ada juga momen-momen di mana aku habis foto mau ngepost kayak nggak usah deh gitu. sering kok. Gitu. Menurut kamu termasuk yang jarang sih ya untuk seperti itu gitu. Jarang. Aku malah lebih sering ngepost tuh kalau misalnya lagi beraktivitas gitu. Misalnya aku lagi motoran atau aku lagi nge-gym atau aku lagi sama teman-teman lebih kayak gitu. Masih Anggar lagi enggak, tapi mau balik lagi, tapi belum tahu kapan karena waktunya memang lagi lumayan padat. Karena kalau Anggar menurut aku juga apapun lah maksudnya ya harus apa bilangnya konsisten sebenarnya. Kalau ntar kalau on off sayang sebenarnya. Tapi seru ya Anggar itu ya. Seru banget. Seru banget. Aku udah kangen banget udah dari beberapa tahun lalu udah kangen banget. Itu di belakangnya ada talinya gitu ya? Ada kabel ya? Kalau buat kompetisi karena itu kan buat supaya kalau kena bunyi kan sensor. Ada gitu. Kabel ada listriknya kan. Itu bodohnya diriku, aku pikir buat ditarik gitu. Enggak. Itu buat supaya buat poin. Karena kan kalau kena kan nyala tuh. Jadi ketahuan poinnya di mana. Kapan-kapan aku perlu ini. Cobain aja nanti kabar-kabaran sama aku, kita coba ayo. Seru. Aku emang mau balik lagi, pengen balik lagi. Stereotip laki-laki ya. Yang enggak tepat atau ketinggalan zaman menurutmu apa? Yang ketinggalan zaman? Ya, atau yang enggak tepat gitu. Stereotip laki-laki. Apa ya? Laki-laki itu harus ini, laki-laki itu harus gitu. Kayak mungkin kalau dibilang laki-laki harus, mungkin itu kali laki-laki harus terlihat maskulin, balik lagi ke maskulin. Laki-laki harus terlihat maco mungkin. Iya. Kalau Danan di sini sebagai orang yang maco gitu. Enggak. Dibilang maco, ada sisi maconya, tapi memang dia lebih aku merasa dia ada sedikit kemiripan sama diriku sendiri gitu. Memang dia lebih petakilan lah, lebih apa bilang ya, selengean. Jadi teman-teman coba nanti bandingin ya Danan sama Derby di kehidupan nyata. Selengeannya sebenarnya gini. Jadi cerita lucunya adalah pada saat di approach untuk karakter Danan itu waktu itu dari tim castingnya nelfon karakternya emang udah temen, kakak ini karakter kakak banget, masa gitu. Dikirim, aku baca gitu background story-nya apa gitu, ngerasa kayak familiar ya kayak gitu. Wah, banyak kemiripan nih gitu. Tapi itu justru tantangannya seru kan. Karena menurut aku gimana caranya kita justru memainkan karakter itu bukan Derby gitu, tapi Danan kan. Jadi aku harus mendesain something yang memang berbeda. Dan apalagi menurut aku serunya karakter Danan adalah ini karakter dari novel yang orang udah banyak yang baca. Karena fansnya buku ini udah banyak banget. Iya. Tahun berapa ya? Buku ini kan tahun berapa ya? Om Sweet Loan 2022 ya. Dan pembaca udah banyak. Iya. Mereka kan semua udah punya imajinasi dan interpretasi masing-masing tentang Danan. Nah, gimana caranya kemarin itu aku sama Sabrina, director kita, sama Dalmira juga penulisnya, mereka juga udah tahu mau akan dibawa kemana Danan, terus kita desain bareng gitu cara memainkan Danan. Itu tantangannya. Iya. Apa satu bagian dari Danan yang kamu rasa teman-teman mesti perhatikan gitu waktu nonton nanti gitu? Gimana cara dia memperhatikan Kaluna? Oke. Itu ini ya akan bikin meleleh penonton. Menurut ya mudah-mudahan. Itu teman nanti nonton ya Home Sweet Loan tanggal 26 September. 26 September ya. 26 September ya. Jadi perhatikan tonton semuanya ya dari awal sampai akhir, tapi terutama itu tadi. Kalau dari Danan yang harus ditonton banyak banget karena di sini maksudnya secara konflik juga kompleks dan banyak gitu. Tapi kalau ditanya soal Danan apa yang harus diperhatikan, cara dia memperhatikan Kaluna. Cara dia memperhatikan Kaluna ya. Tapi belum tentu juga Kaluna menyikapinya itu seperti apa gitu ya. Nah itu yang harus ditonton makanya itu. Dinamika itu kan harus ditonton. Apa arti rumah bagi kamu? Tempat sebenarnya rumah itu lebih ke bukan sebuah tempat ya, bukan hanya lokasi gitu, tapi di mana kita merasa kita itu pulang, kita nyaman, kita ngerasa aman, dan gitu jadi diri kita sendiri. Gitu. Wow, itu ini ya hal yang mungkin banyak orang yang
Mungkin ada yang mengira Derby bakal ngomong seperti itu, tapi ada juga yang bertato tapi ngomong seperti itu kayak ini memang apa namanya ya, cuma apa bilangnya bentuk aja kan, bentuk aja. Dan memang Hello Kitty. Green flag lah ya, green flag. Mudah-mudahan amin. Jadi rumah adalah bukan hanya sebuah lokasi gitu, tapi itu tempat di mana kita bisa pulang gitu, untuk kita recharge lah gitu, tempat di mana kita bahagia, jadi diri sendiri, nyaman, aman, ngerasa safe sama orang tercinta. Anak perempuan rumah pun bisa orang ya, anak dan istri adalah anak dan istri. Anak perempuan. Kamu kepingin dikenal sebagai ayah seperti apa di kemudian hari? Yang fun. Seperti apa itu funnya maksudnya? Ayah yang bisa diandalkan dan fun, itu sih. Jadi aku pengen bisa jadi sahabat buat anak aku nantinya. Bukan ditakutin tapi justru sebagai sahabat. Ya. Dimana dia justru bisa cerita apapun sama aku. Iya. Karena aku dulu gitu sama ayahku. Iya. Nah aku pengen bisa kayak gitu sama apalagi anakku perempuan. Iya, apalagi anak perempuan. Anak perempuan itu pacar pertamanya adalah bapaknya. Amin, ya kan, mudah-mudahan. Makanya perlu dikenal sebagai ini ya, kamu sebagai pengen jadi sahabat kalau dia. Oke, thank you for being here. Sama-sama, thank you udah undang aku. Untuk terakhir, kamu kepingin ngomong apa ke teman-teman terkait Home Sweet Loan? Teman-teman jangan lupa untuk nanti nonton film Home Sweet Loan mulai tanggal 26 September di seluruh bioskop kesayangan kalian. Dan buat teman-teman yang terjebak di Sandwich Generation, jangan menyerah, jangan pantang semangat, harus selalu semangat karena memang kalian nggak sendirian dan selalu ada jalan dan selalu semangat tuh, itu aja sih. Iya. Dan saya tambahin terutama apa? Silakan. Learn to say no. Iya, ada boundaries. Ada boundaries yang penting, tahu batasan diri kita sendiri juga, itu aja sih. Mungkin dari situ nanti Kaluna bisa mewakili ya. Yes. Bukan mungkin sih, pasti nanti Kaluna akan mewakili, sehingga teman-teman silahkan tonton Home Sweet Loan tanggal 26 September. Oke. Dan biasanya di akhir podcast ada pembacaan surat dari anonim. Silahkan, itu ada suratnya. Tiba-tiba suratnya jalan sendiri kan. Ini dari temen ngobrol Kuliner Selaras sebelumnya sih, dan anonim. Aku bacain berarti ya? Silahkan bacain. Keselarasan, keserasian, dan keseimbangan meniscayakan keberhasilan. Tidak ada yang lebih berperan atau kurang berperan, baik di tengah, di depan, maupun di belakang. Kuncinya adalah kebersamaan. Bagus banget. Derby Romero, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar. Bye.